Jangan lupa like, share, komen, subscribe, dan jangan lupa bunyikan loncengnya ya di channel Fraksipan DKI Jakarta. Tadinya sebelum nikah sama Mbak Musdalifah itu, gua tuh karyawan di salah satu nentuin bakalan maju dari. Kalau kita cuman wacana, diomongin, dipikirin, itu nggak bakalan jalan. Gue nyalon didampingin sama bini gue yang terkenal, itu sangat kerja aja di bawah, rebut hati masyarakat. Insya Allah tanggal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Jam Istirahat Podcast by Fraksipan DPRD DKI Jakarta. Akhirnya finally my dream is comes true. Because what? Because gue kehadiran narasumber kece kita. Siapa beliau? Giving applause for Mr. Fadel Islami. Thank you brother. thank you. Thank you udah ngeluangin waktunya di kesibukan lu yang super duper padat bersama sang istri tentunya. Anjay. Gue juga terima kasih nih, Kenapa nih? diundang di podcast Jam Istirahat Podcast. Jadi di sini gue akan menjelaskan dan klarifikasi beberapa hal Siap. dan juga menjawab dari pertanyaan host kita yang kece. Siap. Anyway, Ini duduknya nggak usah ini kan? nggak usah tegang. Gini juga bisa kan? Boleh, tapi jangan tahu jauh-jauh kamera. Iya. Nanti gak kesorot. Anyway, Oke. Bro Fadel. Yuk. Ini kan kita masuk di program Jam Istirahat Podcast. Nah, biasanya nih, kalau lu lagi slow, lagi santai, lagi longgar, hal apa yang lu lakukan ketika jam istirahat? Ya seperti biasa lah. Main Instagram. Terus lihat berita informasi apa lagi sambil kadang gua ngopi juga deh. Ngopi juga. Ngopi. Tentunya sama istri juga kan? Ya kalau sama istri lebih banyak waktu sama istri sih sebenarnya. Oke. Karena kan gua kerjanya lebih banyak sama istri. Sama istri. Dan gue agak ini ya, surprise banget ya dengan lu hadir di tengah-tengah kita, pengen terjun juga di dunia politik. Iya. Tapi sebelum masuk lebih detail tentang hal itu, lu boleh jelasin nggak siapa Fadel Islami ini? Wih, Karena teman-teman publik tuh di Jam Istirahat Podcast kita ini penasaran sebenarnya Penasaran. Fadel ini siapa sih? Pengen tahu ya? Pengen tahu, kepo banget saya. Iya. Langsung. Oke. Jadi gua Fadel Islami, usia gua 29 jalan ke 30. Asal gua dari Makassar, Bro. Makassar. Iya. Wong kita galuh. Wong kita kalau Beda. apa Kariba? Apa kabar? Oke. Jadi Nah, Bro Fadel, ini Yuk. gua scrolling nih Instagram lu nih. Ini macem-macem nih, yang nge-head speech lu, yang ngepuji lu, Waduh. yang Fadel tuh kayaknya aji mumpung nih masuk Ya. politik karena ada Musdalifah. Iya. Itu kira-kira isu itu atau hal miring itu bener nggak sih? Apa itu salah? Lu mau klarifikasi nggak? Kira-kira? jadi gue tuh sebelumnya gue nggak di politik ya. Iya. Gue tuh tadinya sebelum nikah sama Mbak Musdalifah itu gue tuh karyawan di salah satu bank. Bang. Jadi gue ini sebenarnya bankir kan. Jadi background gue juga sebenarnya ekonomi, pendidikannya ekonomi dan bisnis. Nah setelah gue nikah sama Mbak Musdalifah, hidup gue kayaknya berubah tuh kan. Jadi tadinya gue dari profesional karyawan, tiba-tiba gue harus masuk ke dunia entertainment. Entertainment kan, ya, you tau lah bro kan, sering diundang TV, ya kan, terus jadi bintang tamu di acara. Jadi seiring berjalannya waktu, jiwa entertainment gue juga, maksudnya udah mulai ada nih kan. Tapi gue sih tujuannya nggak mau jadi artis, tapi kalau misalkan dipanggil buat jadi bintang tamu di acara, ya kita mau aja kan. Singkat cerita gue nikah, gue masuk entertainment, banyak lah yang hujat kan. Ini Mas Fadel tujuannya mau kemana nih? Pengen jadi artis, kalau enggak pengen jadi pengusaha, ya kan? Nah kalau jadi artis kan enggak, ya kan? Karena kan gue juga bukan, maksudnya backgroundnya bukan seniman, bukan anak band, bukan penyanyi, bukan pengusaha. Ya pengusaha. Karena kan backgroundnya gue kan sekolahnya ekonomi dan bisnis. Setelah nikah sama Mbak Musdalifah, ada beberapa tawaran bisnis kan. Jadi gue coba memberanikan diri dan alhamdulillah sampai sekarang ada usaha dan brand yang kita kelola nih. Mulai dari F&B, mulai dari skincare, terus mulai dari ini juga produk minuman dan kedepannya masih ada lagi kan. Singkat cerita,
Gue kan sebenarnya orang tua gue itu sebenarnya orang politik. Aslinya tuh ya. Iya, ibu gue itu anggota DPRD provinsi dari partai Ting. Bapak gue itu seorang akademisi dosen. Ya. Jadi bapak gue itu dosen profesor di bidang ilmu politik juga, ilmu pemerintahan. Jadi Nyambung sebenarnya. nyambung. Jadi bapak emak gue itu setiap di rumah atau nggak di mobil, kita tuh sering dengar obrolan tentang politik lah, pemerintahan lah. Jadi gue tuh secara tidak langsung nyaring kan. Tapi kan sekolah gue kan ekonomi. Tetapi basicnya itu kenapa bisa paham politik karena dari orang tua gue. Bapak gue dosen ilmu pemerintahan, emak gue tadinya anggota DPR juga kan. Nah pas di Jakarta ketemulah saya sama Mas Eko kan. Saya bilang Mas Eko ajak dong masuk partai. Kan kita melihat kan Mas Eko kan sukses kan. 2 periode iya, maksudnya suksesnya sebagai artis sukses, terus ke politik sukses juga. Jadi kita kan sebagai anak muda, wah keren banget nih Mas Eko. Kita juga harus seperti Mas Eko nih ya kan. Jadi sukses di entertainment, sukses juga di politik. Alhamdulillah kan beliau 3 periode kan. Nggak lama kemudian Mas Eko hubungin lah lewat stafnya. Ini mau pembentukan pengurusan partai PAN, kalau bisa Mas Fadil datang aja. Ya udah saya datang terus dimasukin ke pengurus sampai sekarang sih. Nah sekarang kan lagi sibuk pencalekan nih. Saya sih tahun 2024 bakalan nyalek, tapi nggak dari Jakarta. Saya ngambilnya pemilihan dapil Tangerang Kota untuk provinsi Banten. Ya. Nah, Bro Fadel, gue lihat background lu nih luar biasa komplit ya. Dari mulai nyokap lu, dia juga sempat berkecimpung di dunia politik sebagai anggota DPRD. Terus juga bokap lu juga sebagai akademisi. Artinya lu nih bukan kaleng-kaleng. Lu belajar dari 2 sisi, dua perspektif. Baik dari bokap, nyokap. Artinya pemahaman lu tentang politik juga nggak baru kemarin sore juga. Nggak pragmatis juga nggak sih? Dan akhirnya kenapa lu tertarik buat masuk ke dunia politik? Ini kan satu perdebatan juga. Di sisi lain lu juga ada satu kontroversi juga dengan orang-orang di netizen di Instagram atau di sosial media lu. Gimana? Jadi sebenarnya sambil berjalan kehidupan gua ini kan berumah tangga kan banyak kontroversi kan, banyak gimmick-gimmick. Gue kan berbisnis, sambil gue berbisnis gue mencari potensi gue nih sebenarnya di mana gitu loh. Karena kan gue juga harus lepas dari bayang-bayang bini gue gitu. Bini gue kan pengusaha, public figure besar kan. Kalau gue bisnis, takutnya gue berada di bawah bayang-bayang istri gue. Jadi gue sambil mencari potensi, wah artis nggak mungkin kalau gue mau jadi artis kan. Maksudnya gue makin dihujat nih, ternyata lu mau pengen jadi artis. Aji mumpung gitu ya? Nah gue gali-gali potensi, ternyata gue ada potensi nih di politik gitu loh. Kenapa ada potensi di politik? Karena itu tadi background orang tua gua dan rata-rata juga keluarga gua yang lain juga di politik juga kan. Dan kalau di keluarga kan biasanya yang dianggap berhasil tuh yang kayak gitu-gitu tuh. Kalau nggak PNS, anggota DPR, polisi, tentara, abdi negara pokoknya ASN lah ya. Iya, ASN pokoknya pasti dibanggain sama keluarga. Jadi gua berpikir wah ini ada peluangnya nih, karena kan kebetulan istri saya kan juga public figure kan. Jadi ketika saya masuk ke politik, momen sama peluangnya itu dapat gitu ya. Jadi sebenarnya saya masuk politik juga nggak pragmatis, karena ada dasarnya dan ada ininya juga sih, ada ilmu politiknya juga sih buat saya. Jadi itulah cikal bakal kenapa saya bisa bergabung bersama Partai Amanat Nasional. Luar biasa, give it a bos buat Kak Fadel Islami. Rame ya saya di sini ya, kayak banyak orang. Anyway, Kak Fadel. Terus gue juga browsing juga ya tentang Kak Fadel Islami ya. Politik ini kan nggak bersih-bersih amat. Ada banyak intrik di sana. Apalagi lu mewakili generasi milenial. Nah, bagaimana lu akhirnya yakin nih, oke, kayaknya emang jiwa gue nih, gue harus terjun mewakili generasi milenial selama ini apatis sama dunia politik. Mungkin apa yang menggerakkan lo akhirnya, oke, gue fight mewakili milenial, mewakili emak-emak di Banten sana untuk menyerap aspirasi mereka. Iya, jadi kan gue kan maksudnya setiap ketemu kerabat atau enggak misalkan ke mana kan warung makan kan biasa kan ada yang kenal kan. Mereka tuh pada ngomong gini,
loh ini Mas Fadil kayaknya cocok nih, bisa nih maksudnya dijual di politik gitu kan. Nah itu yang pertama. Dan kedua juga yang tadi saya bilang kan emang ada potensi juga kan. Dengan nama istri kan bisa nge-blow up ke dunia politik kan, itu juga suatu privilege buat gue. Dan gue sih maksudnya nggak menghindari, dan itu gue syukurin sih. Jadi gue tuh sebenarnya tujuan masuk politik gue itu ya pasti gue pengen memperjuangkan aspirasi rakyat ya. Nah tapi concern gue itu sebenarnya di daerah pemilihan gue itu ada dua sebenarnya, ada tiga sebenarnya, cuman tapi gue di sini jelasin cuma dua ya. Yang pertama itu adalah pendidikan. Pendidikan di sana itu maksudnya sekolahnya tuh masih kurang merata gitu loh. Ada wilayah yang benar-benar tuh sekolahnya sedikit, sementara masyarakatnya kan kebanyakan masyarakat menengah ke bawah. Ketika anaknya sekolah yang lokasinya jauh, itu kan agak berat karena harus mengeluarkan biaya kos buat transportasi, ya kan. Nah, itu satu. Yang kedua adalah anak-anak milenial di sana itu juga masih mainnya tuh di situ aja gitu loh. Jadi ketika selesai sekolah atau pendidikan biasanya karena kebetulan di Tangerang itu kawasan industri, jadi mereka tuh kebanyakan yang tamat SMA atau SMK ya pasti ke pabrik gitu. Jadi saya melihat wah ini anak-anak di sini nih harus bisa melebarkan sayap lagi gitu. Bagaimana caranya? Pemerintah harus hadir di situ, harus mensupport yang namanya industri kreatif, terus UMKM, ya kan? Nah, itulah yang menjadi dasar pemikiran saya. Kenapa saya harus mencalonkan diri menjadi anggota DPRD Provinsi Banten dari Tangerang. Gitu. Karena konsen gue itu pendidikan sama masa depan milenial. Dan itu juga sejalan nih kalau gue lihat ya dengan program-program yang ada di wilayah Tangerang dan sekitarnya. Artinya pemerintah Pemda setempat Tangerang terutama juga mungkin memikirkan juga minat dan bakat si para SDM anak muda ini mau dibawa kemana kalau dia cuma lulus SMA tapi dia nggak bisa ngembangin skill set mereka, entah di bidang content creator, entah di bidang otomotif atau apapun bisnis yang memang mereka juga nggak stuck dengan ilmu-ilmu yang dia pelajari di sekolah. Dan back to the topic ya, sekarang agak sedikit lagi nyeleneh jam istirahat. Nah, hal lain yang lu alamin atau pernah nggak sih lu kayak merenung ketika di jam istirahat, ketika lu banyak head speech di sosial media lu dihantam kiri kanan, pernah nggak sih lu buat gue kayak istirahat dulu deh sejenak buat nge-recharge diri gue dari benturan-benturan netizen yang selalu menghakimi karena mereka kan agak sosial justice warrior tuh. Ada nggak sih tips tuh buat? Ya kalau gue sih menghadapi semua omongan yang nggak baik itu, gue nggak pernah masukin ke hati sebenarnya. Malahan gue tuh harus terus bergerak. Kenapa? Gue harus terus bergerak karena usia gue ini kan terbilang milenial kan, usia produktif mas. Gue harus bertarung dari sekarang. Gue harus bergerak dari sekarang. Kenapa? Karena gue memiliki keluarga gue yang harus gue nafkahin. Terus gue harus bertanggung jawab sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sebagai seorang anak kepada ibunya. Jadi hal itulah yang menguatkan saya harus terus bergerak. Kalau kita memikirkan kata-kata negatif dari netizen, itu akan membuat kita hancur, ya kan? Membuat kita hancur dan nggak membuat kita menjadi apa-apa. Gue ambil hikmahnya ya. Kalau kita banyak diomongin, banyak digosipin, malahan itu suatu nilai, suatu poin yang bisa membuat kita tuh menjadi lebih besar lagi gitu loh. Jadi kalau kita melihat jangan cuma melihat dari sisi negatifnya. Kita harus melihat dari sisi positifnya. Sisi positifnya itu tadi. Kalau kita banyak dibicaranya yang jelek-jelek, banyak digosipin, banyak hajar sama netizen, udah nikmatin aja, jangan dimasukin ke hati. Karena kan itu resiko menjadi seorang public figure. Bagaimana caranya? Harusnya kita bisa ngolah kan isu-isu itu menjadi hal positif untuk masa depan kita. Jadi kalau saya sih semuanya saya olah agar menjadi hal yang positif aja sih. Jadi lu nggak pernah musingin head speech yang ada di sosial media lu ya? Gue mau dikata apa, karena emang realitanya kayak gitu. Buat apa juga kita laporin kan? Toh kita laporin ke dia juga keluar biaya yang pertama. Kasihan dia juga ya kan? Yang bisa menghakimi dia ya udah kasih ke yang maha kuasa aja. Quote of the day.
Nah, Bro Fadel, Yuk. sekarang kan sudah masuk tahun-tahun politik nih. Januari 2023. Which is lu hanya butuh waktu kurang lebih setahun lah. Setahun, buat ya. nyiapin logistik sampai juga dengan bertemu dengan masyarakat. Nah, bagaimana lu menghadapi persiapan lu menjelang nanti saat hari kampanye? Lu udah ketemu masyarakat kah atau gimana? Kalau gue sih, gue kan sekarang baru nentuin calegnya di mana, dan alhamdulillah gue udah nentuin bakalan maju dari Kota Tangerang untuk Provinsi Banten. Nah, gue emang niatnya itu terjun ke masyarakat itu di awal 2003 bulan Januari. Dan alhamdulillah sekarang udah mulai turun ke bawah nih. Jadi gini, kalau kerja-kerja politik itu, kalau kita cuman wacana, diomongin, dipikirin, itu nggak bakalan jalan. Emang dasar ya kita harus turun ke bawah. Karena kalau kita udah turun ke bawah, kita pasti bakalan tahu permasalahannya apa, dan semangat kita juga pasti berasal dari situ. Kalau kita udah turun ke bawah, semangat kita pasti akan naik. Iya. Jadi sekarang gue itu strategi gue itu biar tepat sasaran ya, gue berbagi tips. Sekarang gue sehari minimal 3 titik. Sehari minimal 3 titik? Sehari 3 titik. Jadi sekarang gue tuh di dunia bisnis sudah vakum dulu nih. Sekarang gue fokus ke dunia politik dulu. Karena kan waktu kan gak bakalan terasa kan. Gue target sehari 3 titik. Dan yang gue datangan itu kebanyakan majelis taklim, ibu-ibu pengajian, dan juga keluarga di setiap komplek atau wilayah. Keluarga dimanapun ada keluarga kita dalangin yang benar-benar masuk ke wilayah pemilihan kita. Gitu. Dan lu ada nggak sih kayak pengalaman unik atau lucu kan kalau kita bicara lu mau nyalek atau mau terjun di politik, kadang kan ada masyarakat yang bilang, wah Kak Fadel bawa uang banyak nih, bawa karung-karungan, kayak lu nemuin nggak sih satu pengalaman unik yang lu lihat langsung di lapangan bahwa sebenarnya ngadepin masyarakat tuh nggak gampang loh, banyak banget ekspektasi, harapan tinggi tentang dirimu. Nah kalau gue sih turun ke bawah sih alhamdulillah, maksudnya kadang gue ngomong itu maksudnya nyampein sepatah dua kata, mereka tuh malah nggak fokus gitu. Mereka tuh pengennya foto, pengen ngobrol. Mereka tuh nggak suka maksudnya terlalu formal gitu kan. Mereka tuh pengennya duduk melantai ngobrol gitu, tanya jawab. Mereka tuh pengennya gitu. Dan alhamdulillahnya kan bini gue kan juga tokoh masyarakat sana, terus public figure juga kan. Dengan gue bawa bini gue itu rame banget sih kalau gue bilang, malah lebih populer bini gue daripada gue gitu. Jadi privilege-nya gue nyalon didampingin sama bini gue yang terkenal, itu sangat nilai plus buat gue sih. Tapi kan gue kan harus ngolah bagaimana caranya gue harus memenangkan hati masyarakat. Jadi gue itu sekarang lebih banyak turun ke bawah sama ibu-ibu ngobrol, terus makan-makan, yang gitu-gitu aja sih. Kalau dibilang buat money politik, gue nggak lakuin. Karena kalau gue lakuin sama aja, maksudnya gue membeli suara dari mereka, dan itu kan gue merendahkan mereka. Gue lebih edukasi. Kalau misalkan gue udah jadi, lu datang ke rumah gue, 24 jam pintu rumah gue terbuka. Lu mau ngeluh apa nih, misalkan tentang anak lu, tentang pendidikan anak lu, tentang kesehatan, tentang masa depan anak lu ya. Selagi gue bisa, gue pasti kerjain dan gue pasti perjuangkan. Jadi tolong dicatat warga Tangerang, wabil khusus Provinsi Banten, yang pengen memberikan aspirasi 24 hours bisa mampir ke rumahnya Fadel Islami. Nah, Kak Fadel, gue mau sedikit kulik dikit nih. Ngomongin Tangerang ya, kalau Banten ini kan kota Islami ya, Madani. Iya, mayoritas religius ya. Iya. Nah, bagaimana strategi pendekatan lo mungkin buat ngadepin emak-emak rempong di sana yang Kak Fadel aku mau foto dong, kayak lu habis kelar kampanye terus orang kayak bergerombol buat ngajak foto bareng lu kayak tips buat lu sabar, buat lu nggak capek ngadepin mama yang ngajakin. Terus terang sih gue tipikal orangnya maksudnya fleksibel ya. Kalau gue berhadapan sama orang formil, gue bisa formil. Tapi ketika gue berhadapan sama masyarakat yang maksudnya rame kan, gue bisa lebih rame lagi gitu loh. Pernah kayak mas udah cubit gitu. Iya, itu udah biasa, dan maksudnya kita nikmatin aja kan. Maksudnya yang penting kan kita nyampe ke bawah salaman, kenal gitu. Kenal. Selebihnya
ada guyonan dari masyarakat, ibu-ibu, wah Mas Fadel keren ya, wah suami Bu Musdalifah muda banget gitu ya. Kita maksudnya ngolah aja sih dengan baik biar terjadi suasana tuh yang nggak terlalu formal, tegang, dan itu kan bisa menyenangkan hati ibu gitu. Dengan seperti itu kan hubungan emosional antara calegnya dengan masyarakatnya itu natural terbangun. Dan akhirnya lu nggak pernah ada masalah ya kalau Nggak pernah ada ibu-ibu masalah. mau rame segala macam. Sekalipun gua ketemu dia nggak bahas tentang politik, ya nggak masalah juga. Nggak masalah juga. Karena kan ibu di tempat gua itu kan mayoritas kan pengennya ngobrol gitu. Kalau kita bahas politik, ya nggak terlalu banyak sih. Kita cuma nyampaikan visi misi kita, tujuan kita apa. Selebihnya mereka lebih pengen ngobrol, tanya pribadi, terus tanya-tanya tentang gosip-gosip. Ya udah iya, kita temanin aja gitu. Bahkan ada pertanyaan gosip pun lu juga jawab juga ke ibu-ibu itu. Jawab juga ke ibu-ibu itu. Contoh kalau kita penasaran. Misalkan kan kemarin gua ada isu kan sama istri gua ribut-ribut. Ibu-ibu tanya, Mas Fadel itu kemarin berita bener nggak sih? Saya jawab bilang, itu mah kerjaan media aja gitu, hoax. Dan mereka gitu. Terus mereka doain semoga langgeng Mas Fadel juga sukses jadi anggota dewan. Semoga bisa jadi bapak dan suami yang baik buat Bu Musdalifah. Luar biasa, Kak Fadel Islami. Anyway, Kak Fadel, ini sedikit masuk ke konklusi atau closing statement. Nah, ngomongin masalah kampanye kan logistik yang dikeluarkan kan cukup gede. Wow, besar banget. Besar banget. Iya. Kalau kita nggak bisa ngolah ya. Kalau nggak bisa ngolah, Iya. dari mulai capital, terus juga resource, terus juga jaringan segala macam, lu akan banyak berkeringat lah, berdarah-darah lah. Iya. Nah, bagaimana lu menstrategikan hal itu? Apalagi gue juga lihat di Instagram lu juga senang main PES kan, Iya. main game bola ya. Iya. Nah, mungkin lu bisa sedikit spill atau ngasih tips ke caleg-caleg muda milenial di sana yang mungkin agak khawatir dengan harus Money punya- politik. Iya, harus punya budget gede, harus punya uang berlimpah buat bisa jadi caleg. Mungkin lu ada sedikit. Jadi gua tuh sebenarnya sebelum gua terjun di politik tuh gua sudah banyak mengamati caleg-caleg yang terpilih dan caleg-caleg yang gagal. Indikatornya caleg terpilih itu banyak sebenarnya. Pertama, tingkat keterkenalan kan, Elektabilitas. ya kan. Kedua, ya isi tas isi dompet juga sih, ya kan. Yang ketiga, kemampuan kita di dunia politik. Jadi tiga hal itu sangat menentukan. Jadi kalau prinsip gua, kalau misalkan dari tiga ini kita cuma punya dua, minimal kita harus punya ya. Yeah. Kalau kita nggak punya duit, minimal kita terkenal, ya kan? Kalau kita nggak terkenal, minimal kita harus sudah duit. Yeah. Kalau nggak ada duanya, minimal kita bisa mencuri perhatian publik. Betul. Dengan viral mungkin bisa tiba-tiba terkenal kan, itu bisa merebut simpatisan juga kan. Jadi kalau gue sih nggak harus uang juga sih, walaupun di masyarakat umum tuh, di caleg-caleg yang lain tuh mengkhawatirkan, wah kalau nggak ada duit nih nggak bakalan jadi. Nah, Ya kan? betul. Saya bilang nggak juga sih. Dan juga Banyak sih contoh, maksudnya orang biasa tapi dengan punya kapasitas yang baik, dia bisa ngolah di masyarakat, terpilih juga. Ya kan? Ada juga yang misalkan menteri nyalek kalah juga. dia pada udah ngeluarin duit banyak bahkan ya. Bukan cuma duit, nama besar, terus fasilitas, uang udah pasti, nggak terpilih juga. Betul. Ya kan? Jangan jadikan uang itu sebagai tujuan kita merebut hati masyarakat. Betul. Ya kan? Karena kalau kita punya duit juga dan kita ngeluarin nggak tepat sasaran, Betul. nggak bakalan terpilih juga. Betul. Yang penting kalau buat gue ya, uang penting. Uang penting. Buat membangun tim untuk menjalankan tim, tapi bukan buat bagi-bagi duit. Betul. Ya. Bukan. Itu harus tepat sasaran sih. Yang kedua, bagaimana caranya kita harus merebut hati masyarakat. Yes. Kita harus turun. langsung Iya. ya. Karena masyarakat itu orangnya kalau misalkan kita udah terbangun hubungan emosional, mau dikasih apapun mereka udah nggak mau. Iya. Mereka tetap pilihnya yang dia merasa nyaman. Iya. Jadi tips gua dan solusi gua buat caleg-caleg, karena gua juga baru nyalek sih. Nggak harus duit supaya kita terpilih. Nggak harus gua. Banyak cara bagaimana caranya kita bisa terpilih, merebut hati rakyat dengan mungkin banyak turun ke bawah. Betul. Ya kan, terus bikin gimmick biar viral juga. Viralnya bagus ya, iya, konten ya.
Bagaimana caranya kita edukasi masyarakat biar masyarakat itu percaya sama kita kalau kita bakalan ada ketika mereka butuh gitu. Yes. Uang itu penting, memang Yes. penting untuk menghidupkan mesin. Betul. Tetapi jangan kita gunakan untuk Indikator membagi-bagi. utama, betul. Iya, karena itu akan merusak demokrasi kita, merusak kehidupan sosial kita di bawah, dan merusak banyak hal. Iya. Ya kan? Karena kalau kita terpilih dari hasil bagi-bagi duit itu kan, kita kan pengen terpilihnya, pengen dikenalnya karena emang berkualitas kan, Iya, punya betul, karya kan, betul. bukan dipilih dan dikenal karena banyak duit. Betul. Karena kalau itu yang jadi indikatornya, wah rusaklah negara kita. Iya. Ya kan? Betul. Karena banyak anak muda potensi, pinter, hebat, duitnya biasa aja, cuman karena nggak punya duit nggak bisa maju. Kan Betul. kasihan kan. Betul. Jadi anak muda, anak milenial harus dikasih ruang, harus dikasih kepercayaan, dan harus diberi semangat untuk tampil ke publik lewat jalur politik. Komplit banget ya Kak Fadil. Artinya buat teman-teman caleg muda di luar sana, terutama yang sudah join gabung di PAN, lu nggak usah khawatir. Jadi duit atau capital bukan indikator utama. Indikator utama adalah gimana kita mau turun tangan, turun langsung ke masyarakat, dengerin, nyapa, dan kayak Bro Fadil 24 hours rumahnya buat mendengar seluruh aspirasi warga Tangerang, Kota Tangerang, wabil khusus Provinsi Banten. Banten berapa? Dulunya Banten 5, Banten 5. tapi bakalan menjadi Banten 7 kalau nggak salah. Banten 7. Jadi inget Banten, inget Tangerang, jangan lupa Fadil Islami. Mungkin itu aja. Ada lagi mungkin yang mau lo sampaikan ke teman-teman? Menutup nih terakhir. Menutup? Ya, Ini boleh. sebagai caleg muda, Ya. terus caleg milenial, dan juga berbagai pengalaman kan. Ya. Kita sebagai caleg jangan mudah digertak sama caleg lain. Misalkan, wah dia nggak punya duit nih, dia nggak bakalan menang. Itu jangan menjadikan beban. Beban. Pokoknya jalan aja, terutama caleg PAN, bekerja aja di bawah, rebut hati masyarakat. Insya Allah tanggal 14 Februari kita akan menang dan akan dilantik. Amin ya rabbal alamin. Kita giving applause for Pak Fadil lagi. Bro. Fadil Islami. Oke, akhirnya kita tiba juga di It's Time to Challenge. Nah, Bro Fadil, gue punya challenge buat lo nih. Nah, Apa tuh? challenge pertama adalah gue pengen tahu sebenarnya isi dompet lu tuh isinya apa aja sih? Apa ada foto istri lu? Apa ada hal-hal yang nggak semua orang? Jadi netizen kita tuh sangat kepo banget tentang kehidupan pribadi lu. Makanya dengan mengetahui mungkin isi dompet lu itu menggambarkan karakter lu sendiri. Boleh nggak? Boleh sih. Kita buka ya sekarang ya. Tapi duitnya nggak banyak-banyak amat. Coba kamera. Kita ambil sedikit angle. Ini, coba. Oke, ini boleh nih, gue izin dulu nih. Oke, ini dompet dari Bro Fadil Islami. Kita akan coba spill ke netizen-netizen sana yang selalu ngulitin Bro Fadil Islami. Warna hitam sudah ngerambutnya Kak Fadil hitam. Oke, kita buka ya. Oke, di sini ada SIM C. Gue buka boleh? Boleh. Oke, izin. Izin. Aduh, agak Gua susah. kan kadang naik motor ya. Ah. Jadi gua harus punya SIM C. Oke, ada SIM C. Wih, gue agak kaget loh. SIM C-nya beliau di sini luar biasa deh. Lihat nih. Tapi ini format lama, Bro. Oh, format lama ya. Ini kayaknya belum pakai pomade nih. Iya. Belum klimis. Belum limis. Jadi masih wait, tahun berapa nih waktu itu? Masih Lu kalem. foto? 2018. 2018. Tahun ini cuy. mati, Bro, SIM-nya. Oh, oke. Yang lain. Sekarang gue mau ngecek isinya lain. Ada SIM A, terus ada KTP, sama ada NPWP. Kita mulai dulu spill foto KTP. Tadi kan SIM udah ya. Sekarang foto KTP. Perbedaannya, foto KTP dengan SIM C Bro Fadil itu luar biasa beda. Di sini udah mulai plimis di sini. Ya, Di sini karena di sini gua udah married. di sini udah mirip. Di sini gua masih lajang. Oke, jadi belum ada yang ngarahin nih gimana gaya Iya, atau belum. tipe-tipe pelimis rambut. Oke, bisa dilihat ya perbedaannya ya. Bro Fadil di 2018 dan di 2002 berapa nih? Ini gua bikinnya 2020 deh kalau nggak salah. 2020. Oke, terlihat perbedaannya ya. Oke, sekarang kita mau spill isinya. Boleh? Izin? Boleh. Kita akan buka di sini. Wah, ada berapa dolarnya banyak banget. Kita buka dikit. Langsung. Set. Yeay, banyak banget guys. Ini mah buat ini doang, buat jajan biasa. Buat jajan. Kita oke. Nah, ini isi. Tapi gue perhatiin sekarang anak-anak muda tuh naruh duitnya nggak di dompet sih sekarang. Iya. Semua kan by
payment gateway. Payment gateway. Karena kalau Tapi kan yang duit cash juga penting juga. penting juga. Kalau ketemu sama masyarakat kan nggak mungkin pakai gua payment gateway deh, punya lu kan beli nggak kopi, mungkin. atau beli rokok kan. Nah, cocok. Oke, terus kita mau spill dikit nih, kita mau spill lagi ya. Oke, kita mau spill dikit merek dompetnya. Nah, kalau gue tahu merek dompetnya, wih, guys, ini yang paling mahal ini loh dari semua yang ada. Mereknya Louis Vuitton. Bener gak sih? Iya. Louis Vuitton made by Aris. Kalian lihat ya. Jadi sudah dipastikan isinya sangat-sangat mahal, dalamnya mahal dan lebih mahal lagi merek brand dari dompetnya. Nah, tadi udah kita kulitin ya untuk isi dompetnya. Thank you so much Bro Fadel Islami udah mampir di Jam Isya Gue Podcast. thank you banget karena dikasih Siap. ruang untuk klarifikasi dan juga mengedukasi caleg-caleg. Woi. Jadi sekali lagi, warga Tangerang, warga Banten, inget Bro Fadel, inget juga Partai PAN. Iya. Oke, gue Imam pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di next episode Jam Isya Podcast by Fraksi PAN DPRD DKI Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Thank you Bro Fadel.